Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada shalom, ada sukacita, amin. Berapa Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya.
ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan darah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat lagu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita sudah diberikan kesempatan sore hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami Bapa. Sehingga kami hamba-hambamu, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar juga kami akan menikmati firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Bahkan di kamar-kamar kami Bapa, urapi kami ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh jatuh ke tanah yang subur ya Tuhan. Yaitu hati kami Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati ya Tuhan. Bahkan kami juga rindu Bapa, biarlah Tuhan hidup kami, hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat hamba pribadi Tuhan, yang Tuhan izinkan boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk sore hari ini. Urapi hamba Bapa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba, biar itu semua berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu sore hari ini boleh Tuhan, oh Tuhan, boleh jatuh ke tanah yang benar-benar subur ya Tuhan Yesus. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita sama-sama kembali belajar di ibadah tengah minggu kita. Sore hari ini kita akan belajar dengan tema miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi tema kita hari ini miliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Kedua, kepada siapa manusia harus berharap sepenuhnya? Ketiga, bagaimana agar memiliki pengharapan itu? Jadi sesuai dengan tema kita sore hari ini, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Harapan adalah sesuatu yang membantu kita untuk kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi harapan itu adalah impian untuk kita dapat mencapai tujuan-tujuan kita. Dengan mengambil langkah-langkah yang positif sehingga akan menghasilkan hal yang positif juga. Kita tahu bahwa dengan adanya harapan atau pengharapan itu akan membuat kita semangat. Karena apa? Harapan itu adalah kita mempunyai impian atau tujuan yang harus kita capai. Bayangkan, kalau kita tidak mempunyai tujuan, kalau kita tidak mempunyai impian, kita tidak mempunyai harapan untuk kehidupan kita, apa yang terjadi? Jadi, kita harus mempunyai harapan di dalam kehidupan ini. Itulah tadi pertanyaannya, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Apa yang akan kita tuju. Apa yang harus kita capai. Itulah sebabnya kita manusia harus memiliki pengharapan. Yang kedua, kepada siapa manusia harus berharap sepenuhnya? Tentu saja kepada Tuhan. Kita boleh baca di Mazmur 42 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di Mazmur 42 ayat 5 ini, berharaplah kepada Allah. Jadi kalau pertanyaannya tadi, kepada siapa manusia harus berharap sepenuhnya? Jawabannya di Mazmur 42 ayat 5. Jadi kita harus berharap kepada Allah. Kita kembali baca Kolose 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Jadi di sini Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang dan tidak bergeser dari pengharapan kepada Injil. Artinya, mengikut Tuhan harus dengan ketekunan, harus dengan sekuat hati, kesungguhan. Karena dengan demikian kita akan memiliki pengharapan yang kuat dan benar di dalam Tuhan. Jadi iman kita itu harus sungguh-sungguh kuat. Iman kita itu harus benar-benar teguh berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena dengan begitu maka kita akan berpengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasari pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritualnya juga akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Itulah sebabnya kita harus punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhi pengharapan kita. Bisa dari ilmu pengetahuan, bisa dari ajaran-ajaran agama, bisa dari psikologi dan lain-lain. Kelihatan secara manusiawi hal demikian sangat menjanjikan kita kuat di dalam pengharapan kita. Tapi kita harus berhati-hati karena hal ini bisa menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia. Kita berpengharapan, kita mengandalkan, menyandarkan harapan kita kepada hal yang menurut kita bisa kita harapkan. Padahal ujungnya nanti mengecewakan. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan harta kita. Tapi teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena setiap janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan menjanjikan di firman-Nya begitu banyak sekali kepada kita. Jadi kita harus memberikan pengharapan kita kepada hal yang benar, yaitu pengharapan kita di dalam Injil. Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala aspek kehidupan kita, seperti pengharapan kepada keselamatan. Kita udah tahu pasti bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Injil juga memberikan pengharapan tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Janji Tuhan untuk kesembuhan, janji Tuhan untuk pemulihan keadaan kita, pemulihan keadaan ekonomi kita, pemulihan keadaan hubungan kita dalam keluarga, bahkan terutama kepada Tuhan. Dan juga pengharapan tentang rencana masa depan kita. Jadi itu semua ada di dalam pengharapan yang benar, yaitu di dalam Injil Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kita harus berpengharapan yang benar di dalam Tuhan. Ajakan Rasul Paulus untuk kita tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagaimana murid Kristus terlihat dari pelayanan Rasul Paulus. Jadi kita patut meneladani bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanan mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita baca tentang kisah Rasul Paulus, begitu banyak dia mengalami aniaya ketika menyampaikan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana dia dipenjara. Bahkan Rasul Paulus sampai pada garis finishnya dengan baik. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengimani, dia percaya akan janji-janji Tuhan ya dan amin. Rasul Paulus memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan akan Injil Tuhan. Kita belajar sore hari ini dari teladan Rasul Paulus yang bisa mencapai garis finish dengan cara pertama kita bisa belajar
dari pelayanan Rasul Paulus. Pertama, kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Rasul Paulus menyadari bahwa janji-janji Allah adalah pasti, ya dan amin. Sehingga Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Meski dia mengalami tantangan, meski dia mengalami pencobaan, dianiaya, dipenjara berkali-kali, bahkan dia sudah di ujung maut. Sehingga karena sering sekali kita baca di kisah Rasul Paulus, dia banyak sekali hampir mati karena dianiaya. Tapi dia tidak gentar, dia percaya akan janji-janji Allah. Demikian juga kita umat Tuhan saat ini. Kita hidup di zaman kasih karunia Allah. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya akan setiap janji-janji yang Tuhan telah firmankan, bahwa hanya di dalam Dia ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga mari kita bertumbuh di dalam kebenaran. Kita harus pegang janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada pemeliharaan akan hidup kita. Kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Ada kesembuhan karena Tuhan kita dokter di atas segala dokter. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Ada pemulihan keadaan, baik keadaan ekonomi kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan mungkin hubungan suami istri, semua mampu Tuhan pulihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari teladan Rasul Paulus, kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hati yang baik untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga memperlihatkan buah roh di dalam diri kita. Jadi yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan, mari kita meneladani Rasul Paulus untuk kita berbuah di dalam perbuatan kita. Jadi kita bukan mendengar firman saja, tapi mari kita bisa untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kita sudah tahu bahwa buah-buah roh ini yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan lain-lain. Ada 9 buah-buah. Jadi sudahkah kita miliki itu? Coba kita koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita memiliki damai sejahtera? Sudah kita memiliki kasih, penguasaan diri, sukacita? Jadi kita harus berbuah di dalam perbuatan kita. Melalui hidup kita harus tercermin buah-buah roh itu. Sehingga nama Tuhan kita ditinggikan, nama Tuhan kita dipermuliakan. Yang ketiga, bertahan dalam iman. Pengharapan orang percaya dapat berdampak dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia sampai akhir. Jadi yang ketiga, bertahan dalam iman. Kita harus mempertahankan iman kita sampai kita mencapai garis akhir. Jadi apapun yang terjadi, apapun masalah rintangan kita, kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Sampai kita mencapai garis finish, sampai kita mencapai akhir hidup kita. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir. Kekristenan sejati diukur dari kesetiaannya hingga akhir hidupnya. Maksudnya di sini Rasul Paulus. Jadi kita sebagai umat percaya kita harus menjaga hati kita untuk takut akan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah persoalan rumah tangga, masalah keuangan, masalah apapun juga.
Ketahuilah jika kita memiliki iman dan pengharapan yang benar, setiap tantangan ataupun masalah pencobaan itu akan membentuk manusia rohani kita untuk menjadi lebih kuat. Untuk kita boleh menjadi lebih tekun di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan sedang merenda kita untuk menjadi lebih indah dan berkenan kepadanya. Itulah tujuan Tuhan. Selama kita masih di dunia ini, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang merenda kita untuk menjadi lebih indah dan berkenan kepadanya. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun masalah persoalan kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu bergeser dari keyakinan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Masalah persoalan boleh ada, karena Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan mengalami masalah persoalan. Tapi Tuhan janjikan ketika kita menghadapi masalah persoalan, Tuhan janjikan bahwa ada jalan keluar ketika kita bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teguhlah tetap di dalam pengharapan akan Tuhan. Miliki pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita baca di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita baca di Roma 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu luar biasa firman Tuhan ini ya. Jadi tidak kesusahan kita, tidak kesesakan kita, tidak penguasa-penguasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Itu harus kita imani bahwa begitu besar kasih Tuhan akan kita manusia. Itu juga kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi mari kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, kenapa kita harus meragukan lagi pengharapan kita di dalam Dia? Hari ini kita belajar miliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Seperti apa ciri-ciri orang yang berpengharapan? Tadi sudah kita belajar bahwa kita harus memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang berpengharapan di dalam Tuhan? Pertama, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan itu orangnya selalu percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apapun mungkin doa-doa yang sudah dinaikkan, apapun yang menjadi pergumulan yang dialami saat ini, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun juga. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia akan mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Dia percaya, dia menanti-nantikan Tuhan menggenapi janjinya. Itulah ciri-ciri orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Jadi, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan,
dia tidak akan mudah menyerah kepada keadaan. Dia tetap kuat, tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Dia akan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi bagiannya, dia akan lakukan dan percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan mudah menyerah. Yang ketiga, tidak berputus asa. Jadi orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak gampang putus asa. Mungkin hari ini doanya tidak dijawab Tuhan. Mungkin hari ini apa yang dia harapkan tidak terjadi. Tapi dia tidak berputus asa. Dia percaya bahwa Tuhan itu Allah yang maha baik. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat kepada siapapun umatnya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang keempat, selalu mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan selalu mengandalkan Tuhan. Apapun rencananya ke depan, apapun rencana-rencana dia ke depan atau apa, dia serahkan, dia mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada berkat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Yang kelima, selalu bersyukur. Apapun keadaannya, bersyukur. Bersyukur bukan hanya di dalam kita dalam kelimpahan. Bersyukur bukan harus ketika doa-doa kita dijawab Tuhan. Di dalam kesesakan kita pun kita harus bersyukur. Banyak hal kita untuk bersyukur. Saya mau cerita tentang adik ipar saya. Saat ini dia masih terbaring di rumah sakit. Dia sudah mengalami sakit kanker selama 8 tahun. Kanker kandung kemih. Dan saat ini dokter sudah memvonis dia bahwa tidak ada pengobatan lain. Karena kanker ini sudah ganas dan dokter sudah angkat tangan. Jadi dokter menyarankan dia pengobatannya secara seperti spiritual, seperti penghiburan, dikuatkan dari firman Tuhan. Dokter sudah menyarankan seperti itu. Jadi saya bilang sama adik saya, dia sebagai wakil direktur di suatu perguruan tinggi yang memiliki juga rumah sakit. Jadi dia bisa bebas keluar masuk ke rumah sakit itu kapanpun dia mau masuk keluar begitu. Jadi saya bilang yang bisa disyukuri, dia bisa bebas keluar masuk rumah sakit tanpa biaya. Dan dia masuk ke kamar VIP, itu juga harus disyukuri. Memang kalau secara manusiawi sedih, dia bilang kalau bisa, karena ya itu tadi dokter sudah bilang sama dia bahwa dia tidak ada harapan. Jadi diberikan kekuatan melalui ini aja gitu kan. Apa sih saya lupa ininya, terapinya. Jadi dia bilang dikuatkan dari firman Tuhan, dari kesaksian-kesaksian, dari khotbah-khotbah. Itulah yang bisa dilakukan saat ini. Jadi dia secara manusiawi pasti dia takut. Dia pasti sedih, hilang pengharapan. Dia bilang kalau bisa aku jangan mati dulu, katanya tunggu sampai anak-anakku menikah, aku mau lihat anak-anakku menikah. Itu manusiawi. Jadi saya bilang coba saya juga cerita tentang bagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan. Saya bilang percaya, orang 12 tahun pendarahan, dia punya iman, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus aku sembuh. Jadi coba punya iman, serahkan, mohon belas kasihan Tuhan. Jadi kalau soal mati itu ya semua orang juga pasti mati. Orang sehat sekalipun pasti mati. Karena semua kita pasti mati. Cuman bagaimana caranya, bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Jadi saya juga cerita bagaimana Hizkia ditambahkan Tuhan umurnya 12 tahun lagi. Karena dia bermohon kepada Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan.
Sehingga Tuhan menambahkan umurnya 12 tahun. Saya bilang mohon kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, saya bilang gitu. Rasanya sih memang ini ya, sedih gitu. Cuma ya harus, imannya harus bangkit, rohnya harus bangkit. Jadi sore hari ini saya juga berdoa buat adik saya, supaya dia juga memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena secara medis memang sudah tidak ada harapan, tapi kita percaya Allah yang kita sembah, dia sanggup. Kalau Tuhan berkenan dia sembuh, pasti sembuh. Walaupun vonis dokter tidak ada harapan lagi, tidak ada pengobatan lagi yang diberikan, tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan dia sembuh, pasti sembuh. Tuhan hanya ingin lihat bagaimana hati kita, bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus begitu percaya bahwa janji-janji Tuhan itu pasti. Jadi kita juga harus belajar, kita punya iman agar setiap janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Apapun masalah kita sore hari ini, baik yang mengalami sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kehidupan apapun juga, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus masih ada jalan. Di dalam nama Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat sore hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami terus memiliki pengharapan yang benar di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu sore hari ini Bapa, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan ya Tuhan Yesus, agar kami tetap berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak goyah Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi ya Tuhan Yesus, kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan dengan angkat pujian ini sama-sama kita katakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui
Puji nama Tuhan. Saya informasikan untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan layanan doa, perjamuan kudus dan minyak urapan, dapat menuliskan dalam kolom komentar Facebook maupun YouTube JKI SABC, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup JKI SABC, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskan di dalam sana. Dan kami juga informasikan apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfernya ke rekening yang ada tertera pada layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman yang barusan saja disampaikan oleh Ibu Sofi, di mana Bapa, firman-Mu yang mengatakan supaya kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Sebagaimana firman-Mu juga mengatakan Bapa, hidup yang Kau janjikan adalah hidup yang damai sejahtera dan penuh harapan. Kami percaya Bapa dengan firman-firman-Mu yang sudah Engkau tuliskan, jadikanlah Bapa kami pelaku firman-Mu. Biarlah firman yang barusan kami dengarkan ini Bapa boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Begitu juga Bapa, pada sore hari ini kami mau berdoa Bapa, berterima kasih Tuhan untuk ibadah tengah minggu pada sore hari ini. Tuhan berkati, semakin Tuhan pakai luar biasa untuk memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kami juga bertambah-tambah iman dan kepercayaan kami, bertambah-tambah pengharapan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Karena kami hidup hanya mengandalkan Engkau saja. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat semua kegiatan aktivitas gereja kami Bapa, JKI SHBC Serang. Tuhan berkati Tuhan, setiap program-program yang berjalan, setiap ibadah-ibadah yang berjalan, biarlah Tuhan berkati. Tuhan pakai gereja ini, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk bekerja semakin luar biasa. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan supaya semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, untuk memperluas kerajaan surga. Demikian juga kami berdoa pada sore hari ini untuk rencana Natal Gereja SHBC JKI Serang yang direncanakan pada tanggal 4 Desember yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati rencana-rencana yang sedang direncanakan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya semuanya dari awal sampai akhir Engkau yang berdaulat, Engkau pegang kendali Tuhan, semuanya berjalan lancar, penuh sukacita, damai sejahtera, Nama-Mu ditinggikan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Sabang sampai Merauke. Ada urapan-Mu bagi bangsa ini Tuhan, dipulihkan kami Tuhan dari corona, dipulihkan dari segi ekonomi. Begitu juga pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi bersama para menteri, jajaran kabinet, dari atas hingga bawah, bahkan RT RW. Tuhan berkati dalam memimpin, sehingga mereka memimpin melayani rakyatnya dengan baik dan benar, sehingga Tuhan Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Apapun itu Tuhan, sakit penyakit, perekonomian, permasalahan anak, pendidikan, kami berdoa Tuhan supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan berkati, mereka bisa kuat di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, dan mereka tetap mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau sedang menyediakan sesuatu hal untuk menjadikan kami lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Sarah, Opung Kezia, Ibu Tigan di Bandung, Pak Yakob, Ibu Pinesi Hombing, Bulang Jojo di Bandung. Biar Tuhan angkat sakit penyakit mereka, oleh bilur-bilur-Mu mereka pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami, Pak Andi, Bu Endah, bersama keluarga senantiasa diberkati, senantiasa dimudahkan rezeki,
pelayanannya Tuhan pakai semakin luar biasa, menjadi kebanggaan buat jemaat dan membawa kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Begitu juga dengan hamba-hamba yang lainnya Tuhan, pengerja-pengerja gereja lainnya. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam setiap pelayan-pelayan mereka. Biarlah semuanya Tuhan mereka lakukan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sampai seluruh lutut bertekuk, semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama, Juru Selamat dunia, Bapa segala bangsa, Raja di atas segala raja, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami juga Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkati Tuhan, sampai di rumah ada sukacita, damai sejahtera, dan kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni kami akan salah dan dosa kami Tuhan kepada sesama kami, terlebih-lebih kepada Engkau. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.